Perkenalkan, nama saya Rizka Walia dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan menceritakan sebuah sinopsis yang berjudul Once Upon a Time in Bali. Sinopsis novel yang berjudul Detektif Konyol Once Upon a Time in Bali yaitu lanjutan dari novel yang berjudul Darah dari Pulau Dewata, karya Rudian, yang bermula dari Abdul Qasim dan Teresia Huang pergi ke Bali menemui istri Putu Dana untuk mencari ayah dari Teresia Huang yang bernama Ajri Martono. Ketika mereka dalam perjalanan mencari ayah Teresia Huang, tiba-tiba ada yang menyerang Qasim, dan Qasim membuat kesimpulan bahwa yang menyerangnya itu salah sasaran, karena sweater yang dipakai oleh Qasim sama dengan target. Setelah itu, Qasim dan Teresia bertemu Ketut Sajid Ardiansyah untuk mencari tahu informasi lebih lanjut mengenai kenapa nyawa dirinya terancam. Sajid pun menjawab bahwa dia diincar oleh mafia karena memiliki kalung ajaib peninggalan dari kakeknya. Perjalanan ke Pura Blanjong tidak berjalan mulus karena diikuti para penguntit. Akan tetapi mereka berhasil sampai ke Pura Blanjong dengan selamat, dan para penguntit itu pun berhasil menyusul mereka. Sesampainya di Pura Blanjong, Qasim dan kawan-kawan terus dikejar oleh para penguntit itu, sampai akhirnya mereka terpojok di depan dua buah arca Ganesha, yang mana salah satu arca Ganesha tersebut memakai kalung permata hijau seperti yang dimiliki Sajid. Tiba-tiba kalung yang dipakai oleh Sajid terasa panas, seperti ada koneksi antara dua kalung tersebut. Akhirnya, Qasim dan Teresia meminta Sajid untuk memasangkan kalung itu ke salah satu arca Ganesha yang tidak memiliki kalung itu. Setelah dipasangkan, hal aneh pun terjadi di hadapan mereka yang semula jalan buntu. Tiba-tiba jalan itu terbuka. Mereka yang sedang dikejar oleh penguntit itu pun langsung memasukinya, dan tanpa mereka sadari, penguntit itu pun berhasil mengikuti mereka hingga ke ruang patung arca. Ketika sudah di dalam ruangan, tiba-tiba pintu masuk tertutup karena kalung permata hijau diambil oleh salah satu penguntit yang bernama Tono. Dan keadaan di dalam tiba-tiba mencengkam karena patung-patung tadi hidup bergerak layaknya manusia dan berhasil membunuh dua orang penguntit tadi. Sedangkan Qasim dan kawan-kawan selamat berkat kecerdikan Qasim yang memberitahu bahwa Sajid adalah keturunan terakhir dari kerajaan Bali. Tiba-tiba pasukan berbatu tadi yang dipimpin oleh Pati Komang Setu berhenti menyerang Qasim dan kawan-kawan karena mendengar pengakuan dari Qasim. Akhirnya, prajurit batu menjadi pengikut Sajid karena menganggap Sajid adalah raja barunya. Akan tetapi, mereka tidak bisa menjadi manusia normal akibat kalung permata hijau hilang karena ulah Tono. Sekian analisis novel Detektif Konyol Once Upon a Time in Bali, karya Rudian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isn't